Krisis keuangan 2008. Banyak yang mikir ini semua cuma soal kredit rumah macet. Tapi, kalau kita kupas lebih dalam, ceritanya jauh lebih kelam. Ini bukan soal kecelakaan, tapi soal sebuah sistem yang memang sengaja dirancang untuk gagal. Jadi, apa benar ini semua cuma gara-gara orang telat bayar cicilan rumah? Tentu saja enggak. Itu cuma percikan apinya, bukan gudang mesiu raksasa yang udah siap meledak di bawah pondasi ekonomi global kita. Nah, ini dia inti masalahnya. Kita nggak lagi ngomongin beberapa orang serakah. Kita ngomongin sebuah mesin keuangan raksasa yang dirancang cuma untuk satu hal. Mengubah resiko jadi keuntungan, terus ngelempar resiko itu ke orang lain secepat mungkin. Oke, mari kita bedah mesin ini satu persatu. Setiap mesin kan butuh bahan bakar ya. Nah, bahan bakar untuk krisis 2008 ini adalah sesuatu yang kedengarannya sepele, pinjaman subprime. Subprime itu artinya di bawah standar. Ini tuh pinjaman buat orang-orang yang kalau kita ibaratkan rapor kreditnya itu merah semua, penuh catatan. Logikanya ini kan super berisiko ya kan? Terus kenapa bank mau jor-joran kasih pinjaman kayak gini? Nah, ini dia resep bencananya. Ada 3 keyakinan buta waktu itu. Pertama, pemerintah bilang semua orang berhak punya rumah. Kedua, semua orang percaya harga rumah nggak mungkin turun. Dan ketiga, logika bank simpel banget. Kalau macet, ya sita aja rumahnya, jual lagi dengan harga lebih tinggi, pasti untung. Kombinasi ini menciptakan ilusi keamanan yang sempurna. Tapi kan, pinjaman buruk ini harusnya jadi masalah bank yang ngasih pinjaman dong? Salah besar. Disinilah babak kedua dimulai, seni membuang resiko. Namanya sekuritisasi. Kedengarannya ribet ya, tapi bayangin aja begini. Anda kumpulin ribuan cicilan rumah yang jelek-jelek itu. Terus, Anda masukin semuanya ke blender raksasa, campur aduk. Hasilnya, Anda kemas dalam botol-botol cantik, kasih label investasi premium, dan jual. Nah, botol inilah yang namanya MBS, atau Mortgage Backed Security. Dan coba lihat betapa jenius sekaligus berbahayanya siklus ini. Bank kasih pinjaman, langsung bungkus jadi MBS, jual, dapat uang tunai, terus pakai uang itu buat kasih lebih banyak pinjaman lagi. Cuci, bilas, ulangi. Mereka udah nggak peduli pinjamannya bakal lunas atau enggak. Yang penting, mesinnya terus berputar dan komisi terus mengalir. Dan inilah dosa asal dari semua ini. Pihak yang menciptakan risiko, yaitu bank dengan pinjaman subprime-nya, sama sekali nggak menanggung risiko itu. Risikonya udah dilempar jauh-jauh ke para investor di seluruh dunia. Mereka dapat untungnya, orang lain yang nanggung buntungnya. Kalau Anda pikir membuang risiko itu udah cukup gila, tunggu dulu. Wall Street punya trik lain yang lebih canggih lagi. Membuat risiko itu seolah-olah menghilang dari pandangan. Selamat datang di dunia CDO. Gini, kalau MBS tadi itu jus dari buah-buah pinjaman, CDO ini, ini koktail yang dibuat dari ampas-ampas jus MBS yang paling jelek. Mereka ambil bagian-bagian terburuk dari banyak MBS, dicampur lagi, dikocok-kocok. Lalu dengan muka tanpa dosa mereka bilang, tada, produk investasi baru yang super aman. Slide ini nunjukin kontrasnya dengan jelas. Janjinya muluk banget, alat canggih untuk mengelola risiko. Kenyataannya, ini cuma laundry buat utang busuk. Mereka mencuci utang racet sampai kelihatan bersih dan berkilau lagi. Dan bagian paling gilanya, produk sampah ini dapat stempel AAA. Itu loh peringkat keamanan tertinggi. Katanya setara amannya sama surat utang pemerintah. Kok bisa? Gampang. Lembaga pemeringkat yang harusnya jadi wasit netral, malah dibayar sama tim yang lagi bertanding. Ini bukan lagi sekedar konflik kepentingan. Ini sistem yang dari akarnya udah korup. Berbekal stempel AAA palsu ini, Wall Street menjual bom waktu mereka ke seluruh penjuru dunia. Nah, disinilah masalah perumahan lokal di Amerika meledak jadi pandemi finansial global. Dan lihat deh siapa aja yang beli. Bukan cuma investor serakah loh. Ada dana pensiun para guru, kas pemerintah kota, bank-bank besar di Eropa dan Asia. Mereka semua menaruh uang hasil jerih payah banyak orang ke dalam produk yang mereka kira paling aman sedunia. Jadi, inilah rantai kehancurannya. Dimulai dari asumsi yang naif, diperkuat oleh sihir finansial yang rumit, disahkan oleh stempel palsu, dan akhirnya menyebarkan racun ke seluruh sistem keuangan global tanpa ada yang tahu di mana persisnya racun itu bersembunyi. Setiap gelembung pasti akan pecah. Dan ketika mesin keuangan ini akhirnya macet total, keruntuhannya ngasih kita sebuah cetak biru, sebuah manual tentang bagaimana cara kerja krisis di era modern.
Pemicunya sebenarnya sederhana banget. Di tahun 2006, sesuatu yang dianggap mustahil akhirnya terjadi. Harga rumah di Amerika Serikat mulai turun. Tiba-tiba asumsi paling dasar yang menopang seluruh gedung kartu ini runtuh, dan gagal bayar pun meledak di mana-mana. Kutipan ini menjelaskan semuanya dengan sempurna. Masalahnya bukan lagi soal cicilan macet, tapi kepanikan total. Karena semua utang busuk itu udah diiris-iris, dicincang, dan disebar kemana-mana, nggak ada satu orang pun yang tahu siapa yang memegang kartu mati. Bank berhenti saling percaya, dan seluruh sistem keuangan dunia membeku. Jadi, inilah 3 pilar utama krisisnya. Bahan bakarnya pinjaman buruk, akseleratornya rekayasa keuangan yang super rumit, dan detonatornya insentif yang gila, di mana semua orang digaji untuk melakukan hal yang salah. Lehman Shock ini bukan cuma cerita masa lalu. Ini adalah peringatan keras. Ini adalah sebuah cetak biru yang menunjukkan titik-titik lemah dalam sistem kita. Risiko kecil bisa jadi monster. Kerumitan seringkali cuma kedok, dan insentif yang salah akan selalu berakhir dengan bencana. Pelajaran ini masih sangat relevan hari ini. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Cetak biru krisis 2008 itu nggak pernah hilang loh. Polanya masih ada di luar sana. Mungkin dengan nama baru, kemasan baru. Pertanyaannya bukan lagi apakah akan terjadi lagi, tapi di mana gelembung berikutnya sedang dipompa saat kita bicara sekarang ini.